akses key ini saya mesti copy. Akses key-nya saya masukin ke sini. Saya tes connection. Maksudnya berat ini kan. Jadi kalau udah dipakai ini, kemudian kalau pertama kali aplikasi diinstal, ini kan baru saya pertama kali ini. Begitu jalan aplikasi SQ Display-nya di mana filenya aplikasi utamanya, dia itu pasti akan minta registration key. Dia tahapnya ada dua. Tahap pertama adalah dia pasti akan minta bahwa minta registration key ini. Registration key ini kita perlu ambil, nanti kita akan kasih direct key-nya dulu. Tapi harusnya proses itu nggak akan waktu kami suppose nggak akan ngelakuin itu, karena itu harusnya proses yang hanya terjadi cuma satu kali dengan isi baru. Setup awal doang. Iya betul. Kamera gimana? Cara kamera. Yang biasa kita kamera ini di TV biar begitu kita dapat masukin saya ngambilnya, itu kita aktifin secara sistem itu. Di belakangnya sebenarnya kita sudah reset nih yang ID tadi itu dengan komputer. Jadi kalau sekarang ini sama dengan yang kita punya kan. Ini jadi secara proses itu sebenarnya waktu dia register itu kita di belakang tuh kita udah indikasi bahwa komputer ini sudah terisi. Jadi kalau ada yang coba-coba bisa copy itu binary-nya, pindah ke komputer lain, terus coba jalanin, nggak akan bisa. Sistem akan detail bahwa ID itu sudah dipakai, sudah dikenal. Jadi sudah dikenal, karena ini kan sistem kan semua kita ada di cloud kan, jadi ini sudah diokupai oleh si device ID ini. Nah kalau nanti kita mau rilis itu di admin kita ada modul untuk kita bisa rilis tuh yang di sini ini. Jadi ingat bahwa ini kan bahwa ID ini kan sudah dipakai nih. Nah ini kita pengen untuk kita bisa rilis nih, revoke terminal registration. Jadi kalau saya revoke ini ID registration yang tadi itu udah tidak berlaku lagi.
Jadi dengan kita pastikan bahwa device yang ada itu benar-benar hanya yang terregistrasi aja gitu sih. Itu yang ini. Nah, mungkin saya akan tunjukin sebenarnya adalah ini kan displaynya kan. Yang pasti mungkin saya akan tunjukin yang proses yang si callingnya kan. Jadi untuk hardware support kan sebenarnya kan majority kan ini udah tahu kan, secara koneksi kan dia punya LCD akan connect ke timer, ada receiver, ada transmitter. Jadi biasanya PC yang kayak begitu tuh dia akan taruh di tempat yang lain, di satu ruangan yang terkunci. Nah itu akan dekat dengan amplifier kan untuk dia setel volumenya. Nah di situ di PC itu ada namanya transmitternya. Pernah lihat transmitternya? Di show mungkin ada ya. Terus pernah. Teman-teman ini pernah lihat nih transmitter receiver? Kramer ya betul. Mereknya Kramer sih. Mereknya Kramer. Mereknya Kramer. Receiver, gitu kan? Nah, jadi di device itu kan bisa ada 4 tuh. Kalau 4 output, jadi dari PC ke device yang kita sebut dengan transmitter. Habis itu dia akan sambung ke yang ini biasanya kan depan line kan. Dia akan sambung dengan kabel Cat5. Kemudian di belakang LCD itu ada yang namanya satu alat kecil yang namanya receiver. Oke, nah dari kabel Cat5 itu kan itu bisa panjang tuh sampai ke belakang itu connect ke alat kecil itu ke receivernya. Dari receiver itulah baru nanti akan connect ke LCD-nya, apakah itu melalui VGA atau HDMI. Nah, yang di sana yang kita pakai itu HDMI, bukan yang VGA. Jadi kan monitor baru ternyata semuanya dari PC yang ada pun keluarnya semua HDMI. Jadi transmitter receiver yang kita pakai itu adalah yang pakai HDMI, bukan yang VGA, yang lama yang pakai VGA. Oke. Nah, yang kayak seperti yang disebutkan di FAQ yang sudah kita buatkan, biasanya kan isu-isu yang ada adalah biasa tuh mereka berhubungan dengan ganti paper. Karena kan paper yang kita pakai kan paper yang thermal paper kan, jadi thermal paper itu hanya bisa ngeprint satu sisi. Banyak yang kasus yang terjadi adalah mereka masukin salah, begitu ngeprint kosong. Nah itu biasa tinggal dicek itu. Terus yang kedua itu adalah biasanya kan semua dipakai adalah custom printer. Nah custom printer itu ada status light tuh, ada kuning, blinking berapa kali, itu semua sudah ada. Itu sudah ada kan di FAQ kita itu kasih kan ya. Jadi dari situ kita kalau blinking 2 kali kasusnya apa, 3 kali apa gitu. Nah dari situ cek. Nah ada kasus tertentu yang kemarin kita alami adalah ada kasus di mana itu printer kalau dia masih blinking itu power itu mesti dicabut, harus dicabut terus pasang lagi, itu sih baru dia bisa berfungsi dengan proper. Jadi kita cabut terus kita pasang lagi, masukin papernya, baru dia akan jalan dengan proper. Nah sistem yang ada di DOT yang kita pakai adalah itu sistemnya berbasis cloud, tetapi ada berbeda dengan dipakai di SL maupun UOB yang ada di sini, karena di sana itu sistemnya yang kayak saya tadi itu tunjukin itu interface-nya satu, tetapi waktu dia login dia bisa pilih dia mau login ke cabang mana. Ya, mungkin saya itu tunjukin yang bagian juga. Pak, itu printer yang dipakai Falcon ya Pak ya? Kenapa? Printernya. Printer yang dipakai custom VKP 80. Oh bukan Falcon. Bukan. Jadi Falcon itu adalah nama kios enclosure-nya.
dan yang kita pakai itu Falcon 5.000 bukan yang 3.000, bukan yang 4.000, yang bentuknya portrait. Jadi memang agak berbeda dengan yang ada kayak di sini belum ada deh. PKP 801. Yang potret belum ada, Pak. Belum ada kan? Kita ada PKP yang 1000 sama Falcon 1000 sama 3000. Falcon 3000. Iya. Ya, kita sana Falcon 5.000 tapi yang bentuknya portrait. Iya, bentuknya kayak gini. Ini salah satu saat yang ada di sana, jadi ada beberapa ini. Oh, bukan kayak gini Pak. Sama. Ya, mirip. Iya, sama. Ini. Oke. Cuma bedanya kan di bawahnya kita udah ini aja. Boshopnya. Iya. Dibikin apa namanya? Layarnya berapa tuh, Pak? 21. 21. Jadi 21 inch. Custom ya, Pak? Printer tetap printer custom. Custom, PKP. Secara printer tetap printer custom. Gitu. Jadi secara printer tetap printer custom. Cuma perbedaannya adalah ya itu tadi maksudnya layar potret. Jadi karena dia layar potret panjang begini, kan, berarti kan jangkauannya untuk orang yang dengan kursi roda kan agak susah tuh. Nah di sistem itu kita ada icon yang kita begitu pencet, ini akan itu turun setengah. Jadi menu yang atas itu bisa dijangkau. Turun Ya, bawah. turun ke bawah. Itu bisa dijangkau. Ya. Nah, aplikasinya itu yang interface-nya itu kalau yang sekarang yang di SL UOB lah ya, karena SL itu kan internal kan, misalnya masih yang di internal kan ya. Iya. UOB kan berarti setiap cabang punya URL masing-masing ya. Iya. Nah, kalau yang baru itu kita enggak, URL cuma satu. Jadi satu untuk UOB misalnya kan. Kemudian kalau yang di DOT itu mereka nggak perlu ada login page begini nih. Karena kita integrasi dengan Active Directory mereka, begitu mereka login ya dengan apa namanya ASO-nya mereka, itu sistem otomatis sudah pick up dia punya login, kemudian langsung login. Nah, yang ini yang testing ini kita tidak hidupin apa namanya ASO integration-nya. Jadi contoh kalau nggak salah harusnya saya punya Kayak apa? Join domain gitu, Pak ya? Maksudnya, Pak ya? iya. Ada user apa? Oke, kontrol 1. Jadi yang dibaru ini adalah proses registrasi user itu terjadi cuma sekali. Setelah kita bisa registrasi itu Azure biasanya, registrasi di sistem. Azure itu akan available ke semua cabang. Tinggal nanti si kepala cabang yang bersangkutan ataupun supervisor yang bersangkutan misalnya, hari ini itu Azure coba kerja ke Kelapa Gading. Nanti yang di Kelapa Gading itu bisa assign, yaudah saya itu assign itu Azure untuk kerja di Kelapa Gading. Besok hari bisa pindah, jangan di Gading, hari ini pindah ke Serpong. Yang di Serpong itu bisa assign, ya udah anu pindah ke Serpong. Nah, selama yang Kelapa Gading tidak remove kamu punya apa namanya assignment ke cabang itu, pada saat kamu login, contohnya kayak sekarang ini, pada saat saya punya user nama counter 1, kemudian saya login ke sistem, itu nanti sistem akan mengingat nih terakhir kamu login di mana. Tanya, benar nggak kamu masih mau login ke cabang ini misalnya, ini cabang Kennington misalnya kan sebagai counter 1. Oh enggak, no misalnya, yes no, kalau yes ya udah langsung login. Tapi kalau no, gitu no,
dia akan muncul list semua cabang yang di-assign untuk si user contoh 1 ini, cabang mana aja nih. Oke, sekarang saya mau login ke cabang Rockingham sebagai counter 2 di sini. Ya udah, saya tinggal log ini, konfirmasi lagi, benar nggak mau login ke cabang Rockingham sebagai counter 2? Jawabannya yes. Ya udah, begitu dia yes ini, udah ini sudah langsung login sebagai di cabang Rockingham sebagai counter 2. Jadi pada saat nanti saya bisa logout dari sistem, ya ini kan kita mesti pada saat yang ini, pada setiap kali dia logout dari sistem dia mesti spesify itu reasonnya apa, kenapa dia logout, apakah dia karena dia benar-benar end of shift atau dia masih ada di kantor tapi pergi meeting ataupun yang lain gitu. Saya nggak udah dia end of shift gitu. Ini udah selesai. Oke. Nah, jadi kalau besok hari misalnya dia akses sistem lagi, pertama kali dia akses sistem lagi, ataupun nanti pada saat dia kembali dia itu mereka akses sistemnya lagi, dia akan pada saat dia akses sistem lagi pertama kali, dia akan kasih tahu nih, dia kan perlu itu login lagi sebagai counter 1 ya. Ingat di bawah ini di DOT mereka tidak perlu lokal ini karena kita integrasi dengan Active Directory-nya. Dia akan ingat kan tadi kan saya login sebagai Rockingham di counter 2, mau itu lanjut nggak? Ya udah, kalau iya tinggal dia lanjut. Oke. Nah, di sistem yang baru ini sebenarnya tampilan awalnya layout yang ada itu adalah layout yang nomor 1 nih. By default tuh sistem tuh kayak ini. Jadi tampilan VK yang awal tuh model kayak gini. Atas itu function key, bawah itu service yang di-assign ke dia. Oke, function key ini kan ada tuh keterangannya itu connect ticket tuh di bawahnya apa? Connect next waiting customer. Jadi panggil tiket yang berikutnya. Direct serve, create ticket, recall ticket, kemudian ini list. Ya, dia sini di list. Kemudian dia ada namanya waiting listnya. Oke, kemudian dia ada statistiknya untuk si staff nih bisa tahu berapa tiket yang sudah saya layani hari ini, berapa tiket yang saya batalin, berapa tiket yang tidak datang, berapa average serving time saya, kemudian berapa longer serving time saya. Per staff dia bisa lihat sendiri. Nah, staff juga punya ability untuk mengganti layoutnya nih. Ada satu yang saya kita kasih tahu ada 2 pilihan, ada hampir 3 layout nih. Ya, jadi yang modelnya begini, layout nomor 2, 5 function key sebelah kiri di sini, atau layout nomor 3 yang di sebelah kanan. Jadi ujiannya tergantung begitu dia ke home ini berubah. Dan ini begitu sudah dipilih melekat ke profil si staffnya. Jadi setiap kali dia login balik lagi ya bentuknya akan kayak begitu. Oke. Dan ini juga kita juga kasih dia pilihan juga untuk dia bisa ubah-ubah tuh apa namanya timnya gitu loh, sesuai dengan yang dia mau. Oke. Dan yang ini juga dia bisa update juga custom timnya, bikin sendiri tim yang dia mau sesuai dengan yang dia mau. Dari logonya lah, halaman dia bisa custom sendiri, dia bisa ubah sendiri. Oh, saya nggak suka warna hijau, saya maunya yang warnanya merah aja deh. Gitu. Ya, ini lebih ke kemudian mungkin otomatis langsung akan disesuaikan lah. Oke, nanti bisa upload logonya untuk dia punya background juga. Oke. Ya, ya, jadi ini sih harusnya sih dari sisi support ke DOT pasti jarang ada pertanyaan. Kenapa? Karena kita juga provide user manual di sini. Jadi kalau ada staff baru yang mau akses sistem ini, dia nggak, walaupun karena menu yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk mudah dimengerti, mereka juga bisa akses di sini nih user manualnya.
Jadi kalau dia akses user manual yang ada di sini, dia akan itu download untuk dia bisa lihat manualnya gitu. Jadi memang di setiap aplikasi sudah ada user manualnya yang kita attach ke sistem. Jadi kalau orang baru pun dia bisa tahu. Ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan khusus yang bagian ini. Jadi mungkin harusnya kita create tiket. Ya ini similar lah ya dengan ini service-nya mungkin. Bisa create tiket sendiri apa ya dari si agentnya? Iya, walaupun tidak diingkas karena kenapa kita kasih features ini? Biasanya features ini tuh dipakai di awal hari ataupun di akhir hari. Di awal hari pada saat masih belum banyak orang kan, daripada suruh orang ngambil tiket, dia langsung datang ke counter, dia bisa set, tapi saya tetap mau di capture. Nah pada akhir hari kios itu tuh kita bisa set up tuh nanti tuh openingnya kapan, closingnya itu kapan. Jadi kalau begitu kios itu biasanya setelah jam 5 sore langsung nggak bisa keluarin tiket lagi. Sedangkan masih ada customer yang itu datang. Nah dia bisa pakai itu fungsinya untuk split tiketnya terus kemudian di serve. Ya. Jadi kalau dia connect tiket ya udah begitu dia connect tiket ini di sini inilah muncul macam-macam ini. Ticket number DC1. Please proceed to counter 2. Ya. Nah, begitu udah ini dia akan menguasai tentang tiket service mana yang di serve, semua tiketnya berapa, pilihan bahasanya apa. Karena di kios itu kan kita bisa itu multibahasa, jadi tahu bahwa tiket ini diambil dari mana. Karena tiket yang di-create dari Vitocolor ya by default itu Inggris. Tapi kalau itu di-create dari kios, kalau dipilihnya bahasa Chinese, keluar informasi ini dari bahasa Chinese. Seenggaknya memberikan informasi kepada si operatornya bahwa ini ada customer yang dengan bahasa pilih preference bahasa Chinese nih, gitu. Oke. Kemudian informasi berapa lama sudah di-set. Nah, habis itu di bawah ini ada tuh function key-nya, apakah dia mau transaction code. Jadi transaction code itu adalah satu tiket itu bisa kita record multiple transaction. Saya nggak tahu yang di sini sering pakai nggak? Ada juga Pak. Ada juga pakai. Kemudian yang lain ya automatic call ya itulah begitu. Automatic call ini sebenarnya melakukan dua buah fungsi. Itu fungsi pertama mengakhiri tiket ini dan memanggil tiket yang berikutnya gitu. Kemudian itu end ticket lah. Recall untuk recall, put on hold. Nah pada saat dia put on hold di sini di sistem ini dia akan kasih ini ada transaction code-nya nih. Dia mesti assign transaction code-nya itu apa. Dan transaction dia bisa drop down ini atau dia bisa search nih. Oke, lalu dia bisa search berdasarkan yang hitungan aja. Kemudian dia add, setelah add itu dia kasih alasannya kenapa tiket ini di put on hold gitu loh. Nggak tahu yang SL atau Yobi udah ada belum ya? Ada. Udah ada. Ya, alasannya kenapa nih dia di put on hold gitu kan? Udah selesai. Nah, kemudian udah balik lagi ke sini. Nah, pada saat nanti yang di bagian sini untuk terlalu besar, ini enggak. Lalu dia pada saat dia recall customer on hold ketika yang sudah di put on hold itu berlaku secara keseluruhan secara satu kantor. Jadi siapapun yang put on hold itu bukan berarti hanya orang itu yang bisa ambil kembali tiketnya, tapi siapapun yang punya akses ke recall on hold ini dia bisa lihat. Ya. Dari sini dia bisa lihat informasinya tiket yang mana, service mana, berapa lama dia on hold, siapa yang on hold dari terminal mana, usernya siapa dan alasannya apa. Kayaknya yang di dua ini belum ada deh di Yobi. Yang cuma tahu bahwa ini berapa dan alasan kenapa, tapi belum tahu, belum keluarin siapa yang put on hold. Itu tinggal ditambahin untuk siapa yang put on hold, jadi ada kebutuhan untuk itu. Jadi bisa tahu bahwa tiket itu kenapa di put on hold sampai sekian itu lama kenapa. Oke. Kemudian dari ini ya informasi nyeper ini udah standar ya, dia bisa lihat ini juga. Oke. Ini sih tidak terlalu banyak berubah sih dibanding yang lain sih. Yang Yobi pakai yang mode begini atau pakai yang masih yang lama? Yang slim? Yang model yang
kecil ya. Yang kecil, yang kecil. Oh, udah. Ini Ini model yang kayak loginnya admin ya Pak ya? SQ admin ya? iya mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Oke, jadi kalau yang ini kan, oke, kemudian ini selesai kan dia specify ini, bisa callback apa, oke, ini kan yang model ini. Nah, model login admin ini tuh agak berbeda sedikit karena di sini ini login admin nih. Jadi ini login ini. Nah, login admin ini file system kita bagi dua, sebenarnya ada namanya root user, ada namanya operational user. Root user ini sebenarnya lebih ke arah untuk melakukan fungsi-fungsi admin, untuk bikin user baru, buat admin gitu kan. Tapi operational user itu adalah user yang bertanggung jawab untuk specified operational user untuk register user fee sama itu. Oke. Contoh bisa kita masuk ke sini ke root misalnya. Oke. Nah, semua sistem yang ini itu kita sudah lengkapin dengan fasilitas yang namanya multi-factor authenticator. Jadi user yang pada saat kita bikin satu user baru itu sudah ada namanya MFA-nya. Jadi pada saat nanti kita bikin user baru itu sudah ada tuh MFA itu. Jadi pada saat kita ini kan jadi untuk security juga kita bisa define kalau pakai password misalnya. Apakah mau password policy-nya kita mau apply gitu kan, mau apply pada siapa aja, dari sini tentuin berapa panjang minimumnya, apakah perlu lowercase macam gitu ya, ini semua apakah harus semua apply mengharuskan pakai multi-factor authentication atau enggak, harus atau enggak, by itu default itu tidak harus ya. Contoh misalnya kalau kita bikin user baru misalnya namanya misalnya Money misalnya, ya jadi kalau yang baru ini kalau yang saya pada saat kita klik satu user, otomatis user itu mesti di attach ke user group, betul? Nah yang ini polanya bisa menu aksesnya itu bisa di attach ke grup. Jadi dia bisa pilih dari user group yang sudah kita bikin, atau bisa langsung attach ke menunya langsung gitu loh. Jadi nggak harus ke grup juga. Jadi kalau grup itu kan kalau ada grup yang sifatnya generik ya ini. Habis itu nanti dia user ini begitu sudah di create, user ini kita create user admin, kita akan spesifik user ini punya akses ke cabang apa. Ini dia bisa cabang ini, bisa 2 cabang ini. Ini total ada cabang yang available ada total ada 19 cabang. Ya. Kemudian, nah di DOT itu agak berbeda karena mereka itu punya service. Kalau biasanya kan satu company service menunya sama semua kan, betul nggak? Antara cabang A, B, C semua sama kan. Kalau di mereka itu service menunya beda-beda. Mereka membagi menjadi metro sama regional. Nah untuk handle itu kita pakai namanya service menu template. Jadi template untuk yang metro servicenya apa, yang regional yang apa gitu. Ya. Ini sih lebih kebutuhan ini. Contoh di tas saya ini, kemudian kita create, oke? Create usernya. Oke, kita sudah selesai create usernya, jadi kita punya user yang mulai tadi. Nanti kita akan coba untuk kita login. Ini, oke, coba kita keluar, kita masuk dengan user yang kita tadi create itu, Murni, kemudian kita muncul kayak gini. Kita masukin default passwordnya password, kemudian sistem akan tanya nih mau pakai authenticator apa enggak. Biasanya jawabannya yes,
dia akan minta kayak gini. Oke. Dimana untuk login ke sistem itu selain username password dia butuh yaitu MFA. Oke. Nah MFA ini dia akan saranin untuk download authentication MFA-nya, apakah pakai Google Authenticator atau pakai yang Microsoft. Oke. Kalau itu belum ada, kalau sudah ada kita itu buka tuh. Jadi yang ini bisa saya pakai Microsoft Authenticator. Oke. Kemudian saya tinggal scan QR code yang ada di sini. Oke, dia akan masuk ke sini sebagai yang si murni ini. Oke. Kemudian saya perlu memasukkan biar device saya ini sync dengan sistem ini. Ya, saya perlu masukkan itu kode yang kejadian yang ada di sini. 857 827. Kemudian next. Oke, udah selesai. Proceed. Ya. Jadi kalau nextnya sekarang ini, kalau saya logout dari sistem ini, kemudian saya masuk dengan user murni tadi, saya masukin user dan saya password, kemudian saya login, dia akan minta code nih. Jadi code ini kan akan berubah terus nih. Jadi bukan cuma user password, jadi dia akan ada ini, kemudian dia ini akan dia next, baru dia bisa login. Jadi kalau code-nya salah dia nggak akan bisa login. Jadi itu salah satu yang kita tambahin untuk yang baru tuh. Jadi tergantung customer yang mau pakai apa enggak. Kalau dia nggak pakai ya dia login kayak biasa. Oke, tapi secara security udah ini. Nah, setelah dia login itu, user baru ini by itu default itu kan dia akan desain ke cabang yang dia ini. Tadi kan kita assign ke user ini cuma punya 2 cabang nih, cabang MC ini, MC1 sama MC10. Nah, yang sini bawah sini ada semua cabang yang available nih. Nih satu saat misalnya kalau dia mau, dia juga bisa minta request. Saya mau akses dong cabang yang lain, dia bisa tinggal request ke sini. Kemudian dia kasih reasonnya kenapa dia butuh cabang itu, cabang mana yang dia mau, sama cabang ini. Kemudian kenapa reasonnya. Nah, pada saat dia udah request seperti ini, nantinya di admin itu nanti akan dapat notifikasi bahwa cabang ini ada yang minta nih untuk aksesnya ditambahin untuk bisa cabang lain. Oke? Nah, menu ini kan kita bisa lihat dashboardnya. Dashboard ini kan ada kita itu bagi ada yang local dashboard, ada yang global dashboard. Bedanya apa? Local dashboard itu adalah dashboard brand sebenarnya yang bersangkutan. Jadi pada saat kita mau akses ini kita mesti pindahin tuh ke cabangnya. Jadi contoh saya mau lihat cabang Serpong misalnya, saya udah ya saya ke Serpong, saya pindahin ini dulu ke Serpong, saya baru bisa lihat cabangnya. Kemudian user ini saya nggak kasih akses tuh, jadi makanya dia muncul authorized. Oke. Kemudian report juga sama, ada local reporting, ada global reporting. Ya, mungkin saya masuk dengan user yang saya sudah punya, yang punya akses ke semua. Support ya, saya nggak pakai authentication. Jadi kalau saya cuma login doang, dia nggak akan minta tuh, karena saya tidak aktifin. Ya, jadi kalau saya pindah ini ke local dashboard, ya udah ini adalah local dashboard untuk si cabang Rockingham tuh yang barusan kita share bahwa sudah ada 1 tiket yang reserve berapa ini, tuh kan. Kemudian dari sini pilihan view-nya bisa model ini atau model kayak begini. Oke, kemudian kalau ada tiket ini dia bisa remove tiketnya, dia bisa lihat ini waiting time-nya berapa. Oke, on hold terus ada. Nah, yang di sini juga bisa tahu status itu usernya apakah dia lagi ngapain, dia sering tiket atau enggak gitu. Ya, dari sini sebenarnya juga ada pilihan untuk dia bisa send message langsung ke si usernya dari admin. On hold juga sama siapa yang siapa pun dari sini kenapa. Oke, dari sini juga bisa kita lihat lah macam-macam. Ya. Nah, ada lagi yang namanya global dashboard. Global dashboard ini adalah yang centralized nih. Jadi untuk ini kita pindahin ke centralized di sini.
Nah, di global dashboard ini kita bisa lihat secara keseluruhan nih semua. Ya, sama yang kayak tadi kita bisa lihat juga yang streamnya ada sini cabang mana yang longest waiting time-nya. Kemudian cabang mana yang Berarti longest ditampilin waiting time. pasional. Berarti yang ditampilkan hanya 2 cabang doang ya? Yang tadi didaftarkan aja ya? Kalau untuk global. Yang global ini tergantung yang di assign. Ya, desain. Iya. Yang ada sini. Oke. Kemudian dia akan tampil informasi di bagian sini untuk dia bisa filter based on location gitu kan. Dia bisa ini gitu. Dia bisa tahu cabang ini berapa sih total terminal yang terdaftar, berapa yang aktif, berapa tiket yang sudah diambil, berapa ini. Ini bisa dilihat dalam satu dashboard. Oke. Kemudian dia juga bisa lihat compare antara cabang satu dengan cabang lain gitu. Dia bisa lihat filter queue-nya, dia bisa compare kan melihat cabang A dengan cabang yang tadi si routing yang tadi itu kan yang ada data tuh dia bisa lihat. Oke, dia bisa branch performance juga untuk dia bisa compare beberapa cabang. Kalau kan ini nggak ada data jadi nggak bisa. Oke, ini untuk nah untuk laporan juga sama, ada namanya global report atau centralized report dan juga ada cabang itu report. Ya, kemudian ini yang membedakannya adalah yang tadi saya bilang itu, ini kan kita ada di global ini, ya, di sisi global ini. Pada saat kita mendaftarkan cabang, ini kan list user yang ada di sistem yang sudah kita daftarkan, jadi kita hanya daftar user cuma sekali. Kemudian pada saat kita mau assign ke cabangnya, kita pilih cabang yang mana. Nah, cabang mana itu kan muncul semua, ini ada semua cabang yang semua user yang di-assign ke cabang ini. Total ada ini kan, ada cuma 3 ini kan. Nah, kalau kita mau nambah, kita klik sini. Ini kan muncul list user yang available nih. Ini user yang belum desain. Kalau saya mau ini mau kerja di cabang yang ini juga, saya tinggal pindah. Kemudian saya save. Di pendaftaran user itu hanya terjadi sekali, kemudian tinggal di assign, remove doang. Jadi prosesnya seperti itu. Iya. Ya, jadi ini, nah sama seperti si virtual caller, jadi makanya saya bilang itu support itu, tapi selalu saya kemudian pertanyaan jangan saya karena di sini itu juga punya user manual. Ya kalau klik ke user manual di sini, dia kan bisa pilih dia mau download user manual apa. Bisa admin, brand manager, yang user untuk report, user manual untuk concert, user manual untuk CSO, semua udah di sini, tinggal dia download aja. Jadi harusnya kecil kemungkinan. Oke, nah. Yang mungkin agak berbeda yang dengan yang sini adalah di sini kita punya sistem configuration. Ini yang mengatur cara kerja queue-nya kayak apa. Setiap cabang itu beda-beda. Jadi ini mesti dikontrol di cabang yang bersangkutan nih. Jadi kalau ini bukan nggak akan bisa diakses kalau dia di global, tapi ini di cabang ini. Jadi di sini kita bisa lihat apakah kita mau mengatur queue-nya itu based on first come first serve. Ya, jadi tanpa melihat itu siapapun atau based on custom. Nah, custom ini kita bisa define apakah mau pakai service linked. Kalau iya service linked saya mau pakai service linked by terminal, user ataupun dua-duanya. Kalau dua-duanya dia akan itu define priority-nya ini mau based on apa? Based on terminal atau based on user. Itu kalau yang ini ya kalau service priority atau enggak, standard call atau enggak. Ya. Kemudian di virtual caller ini kita bisa set nih untuk cabang ini apakah kita mau hidupin fungsi-fungsi yang ada di sini itu yang tadi itu semua tuh bukan by default dia dapat. Jadi kita bisa setel untuk hidup atau matiin dari admin. Gitu, ya. Jadi kita bisa set bahwa saya nggak mau
Misalnya contoh, misalnya paling simple, kita masuk ke Rockingham lagi. Saya bilang, saya nggak mau kasih fungsi untuk bisa otomatis call, misalnya. Saya nggak mau kasih bisa create ticket, gitu kan. Kalau saya mau kasih create ticket pun, itu create ticketnya harusnya mesti dikonfigur based on user ataupun based on terminal. Oke. Kemudian saya, dan yang bagian ini adalah kalau saya create ticket dan saya serve dia, perlu nggak saya tampilkan di call and display? Bisa di set juga, on or off. Saya nggak mau, saya nggak mau ditampilkan pada saat saya call. Itu semua bisa di set. Kemudian ini pokoknya semua fungsi ini bisa di set berapa untuk transfer, apakah ada apa enggak ada set atau itu ada apa enggak. Nah, cherry picking pun kita bisa set nih. Kita mau kasus tertentu kan ada, oh saya mau cherry picking, tapi saya nggak mau staff saya cherry picking semua service. Saya hanya mau batasin service A, service B yang cuma bisa di cherry picking. Nah, ini kita bisa set di sini nih. Oh, saya mau cherry pickingnya dibatasin. Kalau dibatasin, saya bisa configure di sini. Service mana yang baru dibatasin? Saja ini hanya boleh kalau dia ini doang, service ini aja tinggal di save. Nah, ini mungkin fungsi yang mungkin belum ada kayaknya ada sini. Jadi dia itu bisa define itu. Oke. Software only ya ada kasus tertentu cabang yang dia nggak ada ini. Jadi kalau kita udah ini terus kita save ya. Jadi contoh misalnya kita nggak kasih create ticket deh, kemudian saya save, kemudian saya login ke VPK di sini, kontrol 1 sebagai cabang Rockingham, ya, fungsinya akan menjadi gray out otomatis. Dia nggak akan bisa ada fungsi create ticket karena yang tadi itu diambil ini fungsi create ticketnya kita matiin. Jadi begitu juga dengan fungsi-fungsi lain yang kita bisa menghasilkan itu. Oke. Multimedia, konten, karena ini sifatnya cloud, itu kita bisa lihat tuh sebenarnya dia punya konten itu yang mana aja. Jadi kalau nggak, saya nggak tahu yang sekarang ini yang sini, dia bisa lihat nggak isi kontennya, atau cuma namanya aja, atau bisa ini. Yang ini kan dia bisa lihat, oh konten itu ini gitu. Reviewnya apa ya? Hah? Reviewnya? Iya. Oh, nggak bisa nama doang. Oh yang ini. Tapi calling yang ini tetap kita upload ke lokal juga, Pak? Enggak. Jadi kita upload langsung. Jadi kalau kita mau upload konten itu kita perlu cuma upload konten di sini, ya. Jadi kita akan perlu upload kontennya, biasanya contoh testing. Kemudian dia tinggal upload aja di sini filenya bisa di ini. Dia select file yang mana nih? Yang nanti ini ada file apa yang bisa kita upload. Ya. Ada yang file yang sampel ini. Coba. Anggaplah ini ya. Yang ini kan belum ada, ini kita upload file. Nah, pilih filenya, terus dia akan upload filenya ke sini. Kita set durationnya 10 second. Dia aktif mulai hari ini. Display ordernya jangan lupa ya. Kita save. Oke. Udah dong. File ini yang tadi yang kita testing ini, kalau kita lihat ini, file kan ini kan, internetnya ini mana? Ini kan file yang tadi itu kan, betul. Nah, sekarang
Kan ingat bahwa yang pada saat saya setup displaynya ini untuk displaynya yang si Kennington nih. Kan? Ini filenya kan. Jadi saya mau assign file ini si Kennington. Cara gimana? Caranya adalah pada saat yang ada di sini, saya tinggal pilih yang assign branch. Saya assign ini, konten ini saya mau assign ke Rockingham. Saya save. Oke. Berarti kan ingat dia punya template-nya kan. Di sini kita bisa lihat bahwa template ini kan yang tadi testing belum desain. Saya assign, saya save. Oke. Filenya ini nanti akan muncul di sini. Karena file yang tadi kita mana, kita upload file yang ke cloud, kemudian si display otomatis download, cek, dapat playlist, filenya ada nggak di lokal, itu nggak ada, otomatis langsung download. Jadi kita nggak usah ada proses copy manual. Iya, ini banyak sih Pak, banyak yang di calling ini, yaitu update konten gitu Pak. Problemnya ya gitu, kita masih copy manual ke lokal. Kalau di cloud, kalau sudah di cloud harusnya udah bisa. Gitu. Jadi nanti kita tunggu aja nih. Apa CMS ya, content management system lah gitu istilahnya. Iya. Jadi tinggal tunggu ini dia bisa akan. Iya TPI, iya betul. Itu di BTN lagi minta itu Pak, kayak gitu. Oh. Update dari cloud. Dia di cloud bukan sistemnya. Lokal. Kita lagi Tuh. iya. Langsung muncul di sini. Itu file bukan dari lokal ini ya? Iya. Ini karena itu beda folder. Ini dia downloadin ke sini. Downloadin ke sini. Gitu. Iya. Oke. Ini nantinya ada di mana Pak? Atau di centralize atau di centralize ya itunya ya? File. Upload itunya ya? Ada atau di cabang? Branch. apanya? Kalau untuk upload ini kontennya itu di cabang. Aksesnya soalnya kita taruh di pusat. Centralize ya? Karena kan biasanya kalau konten itu kan pusat yang punya kontrol. Kan? Iya sih. Nanti tinggal pusatnya bilang, konten ini berlaku di Jawa Bali misalnya. Ya. Udah dia yang implement ke Jawa Bali. Gitu. Tetapi si cabang juga kita kasih akses untuk bisa matiin. Di Rockingham ini kan saya bisa lihat ya. Ini kan di multimedia Ya. itu Ya. kontennya kan ada ini. Udah saya nggak mau nih, saya update jadi tidak disable gitu. Si cabang kita kasih akses juga untuk bisa disable. Ya. Ada pertanyaan nggak Sofan? Jadi di sistem yang baru ini sebenarnya boleh bilang kita munculin semua features yang kita punya, tetapi kalau si customer itu tidak punya, dia akan muncul informasi kayak begini. Untuk men-trigger dia satu saat dia akan nanya. Iya. Bisa jual Ini buat apa sih? lagi. Jualan dia. Iya. Modul. Modul tambahan ini kalau nggak ada, nah apa nih? Ini maksudnya modul apa nih? Gitu. Kalau yang konsep ini kita pakai tablet tuh, tabletnya Sunmi yang langsung sudah ada printernya. Jadi kayak belum ada ya. Oke. Dan itu kita juga sebenarnya punya fitur queue juga yang ini. Itu untuk demo ini tidak kita aktifkan. Ya. Jadi konsepnya sama juga pada saat user kita bisa assign, ya terminal juga kita bisa assign. Cabang ini punya terminal. Jadi total kita punya ada konten 1 sampai 20, ada DSE sampai DC, tapi cabang ini hanya butuh konten 1 sampai 15 aja. Jadi bisa assign, ada assign. Itu juga sama, dan juga sama. Language juga sama. Ini juga ada form. Ya. Itu sih. Paling kan itu begitu kali ya. Ada pertanyaan nggak?
Jadi yang membedakan adalah yang ini kali ya, yang agak mungkin nanti Mas Heron masuk dulu bisa nanti mungkin coba kita lihat diajakin bisa diupdate tuh untuk bisa punya ini semua di satu centralized untuk terutama untuk cabang-cabang besar. Nah, ini apa namanya, banyak fitur yang baru sih ini. Pertama ya itu sih kita konsennya yang di security itu Pak tadi Pak, authentication itu. Karena kita banyak kena pen test tuh, ya di login itu authentication tuh. Oh, passwordnya maksudnya? Iya, passwordnya. Oh, ya itu bisa di set sih. Jadi yang baru ini memang nantinya bisa di set disesuaikan dengan bank punya customer punya requirement lah. Iya. Ini kan soalnya makanya di sisi security ini kan dia bisa set macam-macam kan, mau password Iya, kalau iya. misalnya mau di apply, kalau mau di misalnya Iya, mau di kombinasi, apply iya. berapa minimum panjangnya mesti Panjang. berapa, ini kan tiap Iya. cabang beda-beda tuh, jadi Iya, bisa iya. dinaikin minimum berapa gitu. Iya. Kemudian apakah butuh huruf besar huruf kecil, Iya. mesti huruf kecil ini ke khusus sama itu, ini tinggal buat dia on off ya aja, on and off. Mau ada password expired atau enggak, kalau iya berapa lama Betul, gitu, betul. gua ambil atau enggak. Ada beberapa kita kena terus ini. Oh. Gak ada kombinasi ini Kombinasi huruf besar huruf kan? kecil. Nah, Iya. ini kan mau nggak apa kalau kombinasi huruf besar huruf kecil, kalau itu enggak, itu kamu itu perlu huruf kecil apa enggak? Oh iya atau enggak, on and off gitu. Terus sama itu tadi tuh Itu apa? Active Directory. Oh, ini kebetulan Domain. kita connect ke Microsoft itu Azure. Masuk. Gitu. Jadi Sekarang dia apa customer kan pakai join domain tuh, jadi nggak perlu iya, sekali login doang gitu iya kan. betul, single sign on sih. Single sign on. Iya. Itu Ya, banyak yang banyak ini sih kasus kita, gitu. yang sekarang ini kita sudah implementasi single sign on. Jadi kalau kita akses misalnya SQ DOT, SQ admin, SQ DOT. Ini saya nggak tahu, saya blok ya, kayaknya saya blok ya, nggak akan bisa diakses dari luar Australia kayaknya. Bisa nggak ya? Oh iya. Nih, ini kan dia bisa akses dari luar kan, tapi kan dia nggak perlu butuh ini kan, begitu dia login begini. Nih, Iya. tinggal sign on aja dia. Jadi kalau user udah sign on ya Iya. udah tidak perlu lagi. Gitu sih. Terakhir ini lebih ke arah nanti pada saat untuk orang support implementasi sebenarnya itu kita ada yang namanya ini untuk membantu teman-teman untuk yang men-setup sistem tuh. Jadi kita bisa tentuin kliennya yang mana gitu kan. Terus dia butuh features apa on and off gitu loh. Jadi dia butuh kiosnya, kalau iya on. Dia butuh displaynya, kalau iya on. Dia butuh fitur oke nggak? Nggak, ya udah di off. Gitu loh. Dia butuh appointment nggak? Enggak, kalau iya appointmentnya mau yang mana? Yang lokal atau yang itu online gitu. Oke. Kemudian ya itu sih dia butuh konsep atau enggak gitu. Ini semua ini. Kemudian dari sisi desain kiosnya mau dia itu warna apa? Kemudian si displaynya ini layoutnya maunya warna apa, ini semua udah tinggal diatur dari sini aja sebenarnya waktu setup sistem. Jadi begitu dapat dia desain UI dari si ini tinggal disesuaikan aja nih untuk ini saya mau ini warna merah, ini saya mau ini gitu. Ini kalau saya ubah saya save, pas nanti display kita up yang warna biru itu yang jadi warna merah langsung otomatis. Jadi ini tulisannya mau warna apa gitu loh. Running testnya mau warna apa, semua itu bisa di-set di sini. Jadi sebenarnya setup sistemnya yang menjadi lebih sederhana sih. Udah jadi dan secara template kita punya banyak template tuh sebenarnya
kita punya template yang biasa, Ah, kita punya template yang model begini, ini punya template yang ini, template. Ini semua warna bisa diubah, mau template Iya. pakai 4, mau ada show status ide atau enggak, gitu. Ada potret gitu. Ya. Siapa? Jadi semua udah bisa di ini tergantung kliennya jadinya. Mau yang untuk yang potret gitu. Macam-macam sih di sini. kalau aplikasi callingnya masih pakai desktop atau udah web? Ini ya, ini semua. Nggak yang calling display Oh, desktop. masih desktop ya? Desktop. Belum ada kepikiran sih, mungkin nanti yang kemarin itu sih. Tapi saya nggak tahu kalau yang kayak gitu. Saya sih belum lihat yang teman-teman yang dia bikin, udah lihat dia punya itu smart forex. MD belum, saya belum pernah lihat. Ya dia punya smart forex untuk dia full screen gimana? Begitu PC jadi start gimana? Iya. Itu sih yang harus kita perlu tahu sih. Nah, kalau enggak usah. Oke. Nah ini kan dalam si per customer kan. Nah dia kasih per customernya nanti kita bisa registrasi cabang nih. Untuk kita daftarin cabang-cabang baru kita ini. Kemudian ada cabang baru ini, feature-feature untuk cabang itu apa aja akan di ini. Jadi kalau misalnya contoh yang email scheduling bisa di off segala macam, ya dia nggak bisa pilih karena dari atasnya udah di offin. Jadi yang bisa di onin, oh cabang ini perlu kios, tapi nggak perlu konsen di sini, udah di offin. Gitu. Dan ini tinggal di set, kemudian dia punya time zone-nya mana. Ini tinggal tambah untuk yang di Indonesia sih. Apakah WITA ataupun Indonesia Timur kan. Kalau di Australia kan ini Sydney, Adelaide, Brisbane itu plus 10 plus berapa. Dan itu bisa di-set. Bisa ditambahin dan otomatis dia akan mengikuti jamnya yang bersangkutan. Ini yang level grupnya juga untuk yang decentralized. Ini untuk mendaftarkan root usernya siapa aja. Oke. Pakai widget ini juga jadi. Hah? Klien mana nih betul? Iya. Sebenarnya makanya bilang kalau as long as desainnya itu udah sesuai, tinggal pakai widget ini, tinggal cara-cara service-nya mana, tinggal register udah selesai. Tinggal karena yang lain begitu ini di up, otomatis dia ngambil semua settingan dari cloud. Langsung udah jadi. Karena makanya binary ini sama ini itu tinggal di copy sebenarnya. Dan otomatis sudah langsung ini sudah langsung disesuaikan. Nah kalau bisa desain ada itu jangan pakai desain yang berbau itu gambar. Kalau gambar ya beda cerita. Kalau yang tadi kan udah baca warna-warna aja kan yang Warna aja. Iya. Warna-warna aja. Itu sih. Oke, itu aja sih. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang lain? Tadi mas. Ada. Aha. Ya. Dari yang FAQ itu yang kita kasih udah cukup jelas tuh. Frequently answer questionnya. Yang VPD itu ya Pak? Hah? Kenapa? Iya, yang FAQ. Kan kita ada kasih tuh. Kalau customer nanya begini, Iya, ini jawabannya, ini jawabannya. Iya, cukup jelas ya Pak. Tinggal untuk memahami sih kan tulisan Inggris ya? Iya, Ah. iya. Betul. Paling coba aja, paling simpel sebenarnya di copy pertanyaannya, copy itu masuk ke Google Translate aja kalau. Iya, lebih pasti. paling misalnya cara paling simpel paling ini sih. Meta pakai meta. Itu juga bisa. Pakai chat GPT. Enggak lah, sama-sama belajar. Kadang-kadang saya juga kayak gitu kok. Kayak nggak translate aja dari. Dan itu biasanya kendalanya untuk printer doang kan ya Pak? Kebanyakan harusnya masalah printer sih. Mau lihat printernya, saya ada printer di store nih kalau mau lihat. Fisiknya kan kalau bukan Iya. lihat nih. Oh, untuk bisa belum ada sih. Belum. Belum pernah ya, perlu di ini ya, Tanda. perlu dibawa tuh dilihat di ininya. Cara fit papernya gimana. Makanya kalau di sana itu kalau kita support sama Acer, itu tuh pasti di ruangan support kita tuh
itu barang ada gitu. Jadi kebanyakan kasus di sana adalah kadang-kadang kalau kita direct mereka via telepon itu agak susah. Mereka nak ngerti apa yang kita mau, apa yang terjadi. Biasanya kita akan tanya, punya nomor telepon yang kita bisa video call nggak? Apakah itu lewat kalau dia pakai iPhone lewat itu FaceTime, kalau dia pakai Android kita pakai WhatsApp call. Jadi dari situ dia tunjukin, karena pengalaman saya nangani support di sana, biasanya itu nggak bisa. Udah coba, ya udah minta dengan ini bisa nggak video call? Dari video call, oh ternyata dia lakuin seperti yang kita tunjukin, jadi bisa. Nah pertanyaannya sebelum itu dijawab tidak bisa dan sudah